Melanjutkan lo penghapusnya khotor. Banyu hilang ini. Hah? Banyu hilang. Ambil air. Air. Nggak mesti kotor. Nggak dicuci. Iya. Bersih pakai air. Minyak kayu putih jadi. Kayu putih, punyanya kayu merah sayang. Ya Allah, kecamplak lain. GPU Yahud main bersih. Bisa aja di kayu putih. Yes. Sekarang melanjutkan kemarin bahwa al-ismul waqi' ba'dal wawi, isim yang terletak setelah wawu itu ada 5 kondisi. Yang pertama, kemarin sudah dijelaskan bahwa isim yang terletak setelah wawu itu tarujjuhul atfi, lebih unggul untuk dibaca atof. Artinya lebih unggul dibaca atof itu boleh dibaca maf'ul ma'ah, boleh dibaca atof, tapi lebih unggul dibaca atof. Kapan? Ketika mungkin untuk diatofkan tanpa ada sisi kelemahan secara lafaz atau secara makna. Contoh, ja'a. Duduk sini ki bahas bidali bah, dul conep. Kira kena blas garing kan. Sing anyar lho. Goreng ini kabeh mari. Kena blas sih. Ora metu. Alhamdulillah. Soalnya plastik proses. Contoh, ja'a. Bacanya apa, Ruk? Ja'a Zaidun wa Bakrun. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Mana isim yang terletak setelah wawu? Bakrun. Dalam contoh ini bisa dibaca apa saja? Bisa dibaca run, bisa dibaca ron. Kalau dibaca run berarti jadi atof. Kalau dibaca ron berarti menjadi maf'ul ma'ah. Dalam contoh ini lebih unggul dibaca atof atau maf'ul ma'ah? Lebih unggul dibaca atof karena ini tidak ada sisi kelemahan dalam segi lafaz maupun makna ketika diatofkan. Yes. Contoh yang kedua. Isim yang terletak setelah wawu itu akan lebih unggul dibaca maf'ul ma'ah ketika tidak mungkin untuk mengatofkan kecuali ada kelemahan dalam segi lafaz atau ada kelemahan dalam segi makna. Contoh kuntu. Cok kuntu wis, engko ana khabare bareng lek. Sirtu. Apa bacanya, Ruk? Sirtu wahindun. Kalau wahindun berarti jadi apa? Jadi Atof kemana? Kepada tu menjadi fa'il. Boleh dibaca apa lagi? Boleh dibaca sirtu wahindan, berarti menjadi maf'ul ma'ah. Dalam contoh ini lebih unggul dibaca mana? Lebih unggul dibaca mana?
Lebih unggul dibaca hindan maf'ul ma'ah. Kenapa soalnya? Kenapa soalnya? Karena ada kelemahan dari segi lafaz. Iki loh, tidak mungkin mengatofkan kecuali ada kelemahan dari segi lafaz. Berarti kalau ada kelemahan dari segi lafaz lebih unggul dibaca maf'ul ma'ah. Dalam contoh ini, ketika dibaca atof itu ada kelemahan dari segi lafaz. Apa kelemahannya? Tidak boleh mengatofkan sebuah lafaz kepada domir muttasil kecuali dipisah dengan domir munfasil. Nggak ada pemisahnya. Berarti dibaca hindun ini boleh, tapi lemah karena tidak ada pemisah. Maka lebih unggul dibaca maf'ul ma'ah. Wis. Contoh yang sisi kelemahan dari segi makna. Kun anta wa zaid kal akhi. Kun ini fi'il mengandung dhamir anta di sini. Wa zaidun ini atof kepada anta ini. Dibaca don boleh. Dibaca dan boleh. Tapi lebih unggul dibaca zaidan maf'ul ma'ah. Kenapa soalnya? Karena kalau dibaca don otomatis atof kepada dhamir anta. Ada sisi kelemahan dalam segi makna. Kalau segi lafaz sudah nggak lemah karena sudah ada pemisah dhamir munfasil. Cuma ada kelemahan dari segi makna. Apa kelemahannya? Kalau dalam contoh ini diatofkan kepada anta, berarti kun jadilah kamu dan jadilah Zaid. Itu seperti saudara. Berarti ketika diatofkan Zaid dan kamu itu sama-sama diperintah. Padahal secara makna yang diperintah itu kamu, bukan Zaid. Maka secara makna dalam contoh ini ketika diatofkan terdapat kelemahan. Wes, sekarang yang ketiga, tabus. Wasalisatu ta'ayyunul maf'uliyah. Wasalisatu ta'ayyunul maf'uli ma'ah. Yang ketiga ta'ayyun. Kamu tahu ta'ayyun? Harus ta'ayyunul maf'uli ma'ahu. Yang ketiga, isim yang terletak setelah wawu itu ta'ayyunul maf'uli ma'ahu. Apa artinya? Harus jadi maf'ul ma'ah. Ngono lho, nyapa tanggal. Yang ketiga, isim yang terletak setelah wawu, ayo. Yang ketiga, balenono, jangan angel. Yang ketiga, isim yang terletak setelah wawu. Isim yang terletak setelah wawu itu harus jadi maf'ul ma'ah. Harus jadi maf'ul ma'ah. Kapan? Ketika lam yumkin al-atfu aslan. Idza lam yumkin al-atfu aslan. Harus dibaca maf'ul ma'ah itu ketika tidak mungkin sama sekali untuk diatofkan. Ketika tidak mungkin sama sekali untuk diatofkan. Wis, sebagai perbandingan. Akala Zaidun wa Zaidun akala makan. Sopo Zaidun Zaid. Zaid makan. Wa bakrun dan bakar. Arti kata dan atof berarti bakar dan Zaid sama-sama makan. Yes, ya? Itu namanya atof. Ada contoh itu di mana lafaz setelah wawu, isim setelah wawu itu sama sekali nggak mungkin diatofkan. Contoh, istawa, al-ma'u, wal khosyabah. Istawa naik. Opo al-ma'u air. Wal khosyabah ta. Kenapa nggak dibaca wal khosyabatu? Kalau dibaca wal khosyabatu dan kayu pengukur. Kalau kamu baca istawal ma'u wal khosyabatu,
otomatis artinya menjadi air dan kayu pengukur itu naik. Air dan kayu pengukur itu naik. Sama dengan ini. Zaid dan Bakar itu makan. Sama-sama melakukan pekerjaan. Padahal dalam contoh ini, kasusnya itu begini. 100, 90, 80, 70. Ini airnya naik. Air itu naik, kayunya ikut naik. Kayunya ikut naik. Kayunya nggak ikut naik. Kayunya hanya membersamai. Paham? Maka dalam contoh ini, lafadz wal khosyabah sama sekali tidak mungkin untuk diatof. Kalau sama sekali tidak mungkin diatofkan, berarti setelah wawu harus dibaca maf'ul ma'ah wal khosyabah. Oke? Paham? Karena yang dikendaki dalam contoh ini bukan irtifa'ul khosyabah, tapi irtifa'ul ba. Naiknya air, bukan naiknya kayu. Contoh yang lain. Saro zaitun wan airuk saro kok raro gitu. Sirtu mau lopo melaku. Ayo. Cek tira si Rahmat aja lali ke SMS Pak Dundi kon Rahmat. Nggih. Saro zaitun Ayo diterus. Iki lho ono harokate wisan. wanil Harokate apa gurine? Jawanil ngono to. wanila Saro, mana nih? saro melaku Saro melaku. sopo zaitun zaid Terus wanil wanila walnil. Kowe kira tau maca Quran apa piye to? Iki mono ali al syamsiyah. Dudu al qamariyah. Wan wanila sonya pengawan sertane bengawan nil. Ini namanya bengawan. Dalam contoh ini bisa nggak saya baca begini? Sara zaidun wani lu. Bisa nggak? nggak bisa Kenapa nggak bisa? karena Zaid tidak Apa taruh sing bingung ini? Iki apa mau muni nih? tidak apa sih oh harus jadi maf'ul ma'ah Kapan? ketika tidak mungkin diharapkan Dalam contoh ini, Saro zaidun wan nilu. Bisa nggak ini saya baca wan nilu begini? tidak bisa Kenapa nggak bisa? tidak mungkin diharapkan Karena nggak mungkin diatofkan. Kenapa nggak mungkin diatofkan? karena pekerjaan karena jalannya Zaid Ruk, coba bulet ae. Rungokne omonganku iki. Saro artinya apa? jalan Jalan. Ini jadi apa? jadi Fa'il. Pelaku. Kalau ini saya baca wan nilu berarti apa? Atof kemana? ke Zaid Atof kemana? Jadinya artinya gimana? berjalan Artinya jadinya gimana? Cok bulet kok entut nyapa toh? Akala zaidun wa bakrun mau apa artinya? oh Zaid dan pengawan itu berjalan Ini kalau artinya atof.
Zaid dan Bengawan Nil berjalan. Sekarang kamu saya tanya, dalam contoh ini, Saro Zaidun wan Nil, benar nggak Zaid dan Bengawan Nil dua-duanya berjalan? Benar. Benar. Enggak, Hah? enggak benar. Nggak benar. Saya benar bi. Pengawannya bersama Yang berjalan hanya Zaid. yang berjalan hanya Zaid, pengawan Nil hanya bersama. Kau ini lho Pak, kau muni ngene lho. Aku mlaku nang pinggir kali Jagir. Sing mlaku aku kali Jagir pinggirku. Paham? Iku unine Saro Zaidun wan Nil. Ini dibacanya apa? Wan Nila. Gak bisa dibaca wan Nilu. Kenapa? Karena kalau dibaca wan Nilu atof ke Zaid. Di mana Zaid di sini diberikan hukum Saro, yaitu hukum berjalan. Kalau dibaca wan Nilu otomatis berjalan Zaid dan Bengawan Nil. Padahal Bengawan Nil itu tidak berjalan. Maka dalam contoh ini kasusnya sama sekali tidak mungkin untuk diatofkan. Maka kalau sama sekali nggak mungkin diatofkan berarti harus jadi mana? Paham? Ngono tak ilbah nyapa tuh bingung meniki. Paham? Saya nggak paham di. Baru punya gimana sih? Sumuk bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya nggak paham di. Tak kau bah, jangan boleh tay. Dalam contoh ini nggak bisa. Ini sama sekali nggak bisa. Bukan kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu bisa tapi lemah. Kalau yang ini sama sekali nggak bisa. Lebok bakso istawal ma'wal khosyabatu. Naik air dan kayu. Yo kasusnya Aceh kuwi. Duduk akuarium. Akuarium iku istawal ma'wal khosyabata. Yang naik hanya airnya, kayu ukuran itu hanya membersamai saja. Wal khosyabatu gak oleh tergantung kasus. Kalau kasusnya akuarium nggak bisa, karena khosyabahnya nggak ikut naik. Yang naik cuman air. Berarti sama sekali tidak mungkin untuk diatof. Kalau sama sekali nggak mungkin diatofkan, berarti isim yang terletak setelah wawu harus dibaca maf'ul ma'a. Saro zaidun wan nila. Oh gak wan nilu. Lah emangnya nile melok melaku. Nile yo tetap nang kono kuwi, gak berpindah tempat. Yang berjalan itu Zaid, Nil Bengawan Nil itu hanya mengiringi, menyampingi, membersamai saja. Yang ada yang mau screenshot. Semara ya wes.